Abstrak merupakan salah satu genre terpenting dalam perkembangan seni di abad ke-20, di mana karya berfokuskan kepada bentuk dan juga warna, tanpa ada batasan realita. Sehingga setiap artis dapat dengan totalitas mengungkapkan ide dan ekspresinya dalam setiap karyanya. Di belakang saya ini sudah ada salah satu karya dari seorang maestro yang menjadi pencetus serta mempopulerkan abstrak di Indonesia, yaitu Ahmad Sadali. Mari kita bahas. Ahmad Sadali memulai perjalanan seninya ketika Institut Teknologi Bandung atau ITB masih bernama Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai murid pertama dari Ries Mulder. Setelah lulus, beliau mendapat beasiswa untuk belajar di University of Iowa dan New York Art Student League hingga mendapat gelar profesor. Dalam karir seninya, Ahmad Sadali diangkat menjadi dosen hingga menjadi pembantu rektor di ITB. Ditambah lagi, beliau mendirikan Universitas Islam Bandung pada tahun 1958. Murid-muridnya antara lain adalah Sri Sudarsono dan Umi Dahlan. Terlebih dari itu, beliau juga mempengaruhi seniman seperti G. Sidarta, Ade Pirus, Sunario, dan masih banyak lagi. Karya-karyanya dikoleksi oleh Galeri Nasional Indonesia hingga sampai ke Galeri Nasional Singapura. Ahmad Sadali disebut sebagai pencetus seni abstrak di Bandung pada tahun 1953. Hal ini diambil dari buku Seni Lukis Indonesia Baru. Perkembangan karyanya juga dicatat sebagai berikut. Ahmad Sadali pada tahun 1963 meninggalkan abstrak geometris. Kanvasnya memperlihatkan warna-warna cemerlang yang lebar-lebar dan tidak menggambarkan objek apapun. Dalam perkembangannya kemudian, kanvas Sadali menyuguhkan warna-warna lebih redup seperti warna tanah oker, biru dalam, dan hitam. Tekstur memang peran penting. Tekstur ini tampak seolah-olah terjadi oleh bermacam-macam tenaga dan proses dalam alam. Penegangan dan pengerutan, peretakan dan pemecahan, pengupasan dan penyobekan, pengikisan dan pelapukan, proses menua dan menghancur. Seperti pada karya berikut ini, di mana seluruh karakteristik Sadali ditunjukkan. Dimulai dari bentuk-bentuk geometris. Pada karya ini terdapat bentuk persegi panjang yang disusun secara memanjang dan melebar di seluruh kanvas. Warna-warna gelap favoritnya terdapat pada beberapa tempat. Pada background dengan warna dasar coklat tua yang kemudian digradasi dengan warna coklat lain pada setiap sisi. Lalu terdapat warna hitam pada tengah karya untuk menonjolkan bentuk-bentuk geometrisnya. Dalam setiap karya beliau selalu terdapat kedalaman tekstur. Pada karya ini, hal tersebut ditunjukkan dengan menggunakan pasir pada setiap persegi panjang. Tidak hanya itu, lalu pasir tersebut ditimbun lagi dengan cat dengan warna biru toska untuk memberikan kontras. Karya ini lalu dilengkapi dengan warna prada atau emas yang menjadi identitas beliau. Untuk menginterpretasikan karya Sadali, kita harus menyadari bahwa karya beliau penuh dengan simbol yang dapat diartikan dengan berbagai makna. Mengambil kutipan dari tulisan Galeri Nasional mengenai salah satu karya beliau. Sebagai pelukis abstrak murni, Sadali memang terlepas dari representasi bentuk-bentuk alam. Namun demikian, dalam bahasa visual, semua bentuk yang dihadirkan seniman dapat dibaca dengan berbagai tingkatan penafsiran.